warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kita sehingga kita dapat berkumpul di pagi ini. Perkenalkan, nama saya Elsie Maulani Priayi dari Prodi Manajemen. Pada hari ini saya akan menyampaikan presentasi bersama kelompok saya yang bertema duopoli. Dan di sini saya akan membacakan pengertian pasar duopoli. Pengertian pasar duopoli adalah suatu struktur pasar yang mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari dua produsen atau penjual saja. Hal tersebut menjadi bentuk dasar dari persaingan oligopoli, yang mana kedua pemainnya melayani banyak pembeli dan juga menjual produk barang dan jasa yang saling bersaingan. Di dalam pasar ini, pemain memiliki tingkat ketergantungan strategis di antara yang tinggi, khususnya dalam hal pengambilan keputusan bisnis seperti menetapkan harga dan juga produksi. Output persaingan sangat tergantung dari sisi persaingan bisnis. Contohnya saja di bawah model Carnot, dasar persaingan yang digunakan adalah kuantitas, output sehingga maupun menghasilkan harga dan juga output yang tinggi di antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna untuk bisa meningkatkan kekuatan pasar dan keuangannya. Maka kedua pemain akan sangat mungkin terlibat dalam suatu kerjasama yang kolutif. Karakteristik pasar duopoli. Yang pertama, hanya terdiri dari dua produsen saja. Kedua produsen melayani banyak pembeli, sehingga kekuatan tawar yang dimiliki sangatlah tinggi. Yang kedua, produsen mempunyai ketergantungan strategis yang sangat tinggi. Tindakan dan juga keputusan yang strategis oleh suatu perusahaan akan berdampak sangat signifikan pada perusahaan lain. Yang ketiga, peluang perilaku kolutif tinggi. Karena keduanya memiliki sifat ketergantungan yang tinggi, maka keduanya memiliki potensi yang sangat besar untuk berkolusi dalam mengamankan keuntungan pasar yang sangat tinggi. Yang keempat, tingkat persaingan berpotensi ketat. Kondisi ini hanya akan terjadi pada dua perusahaan yang tidak ingin berkolusi. Pihak regulator pada umumnya akan mengawasi pasar ini dengan sangat ketat agar bisa menghindari adanya praktik anti perdagangan. Untuk itu, pengawasan ketat regulator akan menyebabkan keduanya tidak bisa berkolusi. Yang kelima, kekuatan monopoli yang signifikan. Selain karena keduanya menguasai pasokan pasar, maka kedua perusahaan juga memiliki potensi untuk bisa mengadopsi strategi diferensiasi. Hal tersebut bisa dilakukan jika kedua perusahaan mengadopsi strategi diferensiasi. Setiap produk mempunyai pelanggan setia dan mampu menghadirkan kekuatan monopoli yang sangat signifikan. Ciri-ciri pasar duopoli. Pertama, terdapat dua produsen. Kedua, ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan cukup tinggi. Ketiga, mekanisme harga pasar duopoli ditentukan secara sepihak, baik dengan kesepakatan maupun tidak. Keempat, perusahaan baru sulit bersaing. Jenis-jenis pasar duopoli. Yang pertama, pasar duopoli Carnot. Sama seperti namanya, model ini pertama kali diperkenalkan oleh Anton Carnot, seorang ahli matematika dan seorang filosof dari Prancis. Sistem yang dianut pada pasar duopoli Carnot adalah kuantitas akan mampu menentukan persaingan pasar dan dengan demikian akan terjadi persaingan produk. Kedua perusahaan besar nantinya akan saling membuat dan memaksimalkan keuntungannya dan juga memilih output secara bersamaan. Yang kedua, ada pasar duopoli Bertrand, seorang ahli matematika dan ekonomi dari Prancis yang bernama Joseph Bertrand, melakukan kritik dan persaingan yang ada pada model Carnot. Dia berpendapat bahwa harga adalah faktor penentu pada suatu persaingan, bukan kuantitas pada output tersebut. Di dalam sistem Bertrand, maka setiap perusahaan akan beranggapan bahwa konsumen akan memilih perusahaan yang mampu memberikan harga terbaik atau paling murah
karena produk di pasar identik sama semua. Jadi, saat suatu perusahaan atau barang menurunkan harga pasar, maka perusahaan lainnya juga akan mengikuti, karena mereka tidak ingin kehilangan pasar. Kondisi tersebut selanjutnya akan memunculkan perang harga di pasar. Kelebihan dan kekurangan duopoli. Kelebihan: 1. Efisiensi yang lebih tinggi karena jumlah perusahaan sedikit. 2. Konsumen diuntungkan dari persaingan antar perusahaan di sisi harga. 3. Mengurangi persaingan yang tidak bermanfaat. Kekurangan: 1. Sulit untuk perusahaan baru masuk ke dalam pasar. 2. Sulit berkompetisi. 3. Memiliki kemungkinan besar kolusi. 4. Bila satu perusahaan ingin menjalankan sebuah kebijakan tertentu, akan sangat sulit, hampir tidak mungkin, bagi perusahaan tersebut untuk meramaikan tindakan yang akan diambil saingannya. Dalam pasar duopoli terdapat rumus PY sama dengan FY dalam kurung XA ditambah XB. Keterangannya PY adalah harga barang homogen yang dijual, XA jumlah barang yang dihasilkan oleh pengusaha duopoli A, XB jumlah barang yang dihasilkan oleh pengusaha duopoli B. Ada dua tipe pasar duopoli. Tipe yang pertama yaitu ada duopoli murni, atau bisa disebut dengan pure duopoli. Jadi, pasar duopoli ini menjual produk yang sama atau jasa yang sama. Lalu, tipe yang kedua, ada duopoli yang dibedakan, yaitu produk atau jasa tersebut berbeda tetapi saling mengisi satu sama lain, atau substansial. Contohnya perusahaan yang menjual HP dan perusahaan yang menjual kartu SIM. Produk yang berbeda tetapi saling melengkapi. Demikianlah penjelasan dari pasar duopoli. Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pasar duopoli adalah suatu kondisi pasar yang dikuasai oleh dua perusahaan besar saja. Sedangkan perusahaan yang lebih kecil hanya bisa mengeruk pasar yang lebih sedikit atau pasar lokal saja. Pasar duopoli ini adalah dasar utama dari pasar oligopoli, yang memicu adanya monopoli dagang pada dua perusahaan. Oleh karena itu, tindakan seperti ini biasanya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal penting yang harus diperhatikan jika ingin terlibat di dalam pasar duopoli ini adalah dengan mengelola keuangan yang rapi dan akurat. Karena keuangan yang berantakan tidak membuat perusahaan bertahan lama di pasar yang ketat ini.